Oh, ini cerita dari Jawa Barat, Sikabayan. Tersebutlah seorang lelaki di tanah Pasundan pada masa lampau. Sikabayan namanya. Ia lelaki yang pemalas lagi bodoh. Banyak akal pula dirinya, meski akalnya itu kerap digunakannya untuk mendukung kemalasannya. Sikabayan telah beristri, Nyi Iteng nama istrinya. Pada suatu hari, Sikabayan disuruh mertuanya untuk mengambil siput-siput sawah. Sikabayan melakukannya dengan malas-malasan. Setibanya di sawah, ia tidak segera mengambil siput-siput sawah yang banyak terdapat di sawah itu, melainkan hanya duduk-duduk di pematang sawah. Lama ditunggu tidak kembali. Mertua Sikabayan pun menyusul ke sawah. Terperanjatlah ia mendapati Sikabayan hanya duduk di pematang sawah. "Kabayan, apa yang kau lakukan? Mengapa engkau tidak segera turun ke sawah dan mengambil tutut-tutut itu?" "Abah, aku takut turun ke sawah karena sawah ini sangat dalam. Lihatlah, Abah, begitu dalamnya sawah ini hingga langit pun terlihat di dalamnya," jawab Sikabayan. Mertua Sikabayan menjadi geram. Didorongnya tubuh Sikabayan hingga menantunya itu terjatuh ke sawah. Sikabayan hanya tersenyum-senyum sendiri seolah tidak bersalah. "Ternyata sawah ini dangkal ya, Bah," katanya dengan senyum menyebalkannya. Ia pun lantas mengambil siput-siput sawah yang banyak terdapat di sawah itu. Pada hari yang lain, mertua Sikabayan menyuruh Sikabayan untuk memetik buah nangka yang telah matang. Pohon nangka itu tumbuh di pinggir sungai dan batangnya menjorok di atas sungai. Sikabayan sesungguhnya malas untuk melakukannya. Hanya setelah mertuanya terlihat marah, Sikabayan akhirnya menurut. Ia memanjat batang pohon. Dipetiknya satu buah nangka yang telah masak. Sayang, buah nangka itu terjatuh ke sungai. Sikabayan tidak buru-buru turun ke sungai untuk mengambil buah nangka yang terjatuh. Dibiarkannya buah nangka itu hanyut. Mertua Sikabayan terheran-heran melihat Sikabayan pulang tanpa membawa buah nangka. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan raut wajah jengkel. "Mana buah nangka yang kuperintahkan untuk dipetik?" Dengan wajah polos seolah-olah tanpa berdosa, Sikabayan menukas. "Loh, bukankah buah nangka itu tadi telah kuminta untuk berjalan duluan? Apakah buah nangka itu belum juga tiba?" "Bagaimana maksudmu, Kabayan?" "Waktu kupetik, buah nangka itu jatuh ke sungai. Rupanya ia ingin berjalan sendirian. Maka kubiarkan ia berjalan dan kusebutkan agar ia lekas pulang ke rumah. Kuperingatkan pula agar ia segera membelok ke rumah ini. Dasar nangka tua, tak tahu diri. Tidak menuruti perintahku pula." "Ah, itu hanya alasanmu yang mengada-ada saja, Kabayan." Mertua Sikabayan bersungut-sungut. "Bilang saja kalau kamu itu malas membawa buah nangka itu ke rumah." Sikabayan hanya tertawa-tawa meski dimarahi mertuanya. Pada waktu yang lain, mertua Sikabayan mengajak menantunya yang malas lagi bodoh itu untuk memetik kacang koro di kebun. Mereka membawa karung untuk tempat kacang koro yang mereka petik. Baru beberapa buah kacang koro yang dipetiknya, Sikabayan telah malas untuk melanjutkannya. Sikabayan mengantuk, ia pun lantas tidur di dalam karung. Ketika azan zuhur terdengar, mertua Sikabayan menyelesaikan pekerjaannya. Ia sangat keheranan karena tidak mendapati Sikabayan bersamanya. "Dasar pemalas," gerutunya. Ia tentu telah pulang duluan karena malas membawa karung berisi kacang koro yang berat. Mertua Sikabayan terpaksa menggotong karung berisi Sikabayan itu kembali ke rumah. Betapa terperanjatnya ia saat mengetahui isi karung yang dipanggulnya itu bukan kacang koro, melainkan Sikabayan. "Karung ini bukan untuk manusia tapi untuk kacang koro," omel mertua Sikabayan. Setelah mengetahui Sikabayanlah yang dipanggulnya hingga tiba di rumah. Keesokan harinya, mertua Sikabayan kembali mengajak menantunya itu untuk ke kebun lagi guna memetik kacang-kacang koro. Mertua Sikabayan masih jengkel dengan kejadian kemarin. Ia ingin membalas dendam pada Sikabayan. Ketika Sikabayan sedang memetik kacang koro, dengan diam-diam mertua Sikabayan masuk ke dalam karung dan tidur. Ia ingin Sikabayan memanggulnya pulang seperti yang diperbuatnya kemarin. Azan zuhur terdengar dari surau di kejauhan.
Si Kabayan menghentikan pekerjaannya. Dilihatnya mertuanya tidak bersamanya. Ketika ia melihat ke dalam karung, ia melihat mertuanya itu tengah tertidur. Tanpa banyak bicara, si Kabayan lantas mengikat karung itu dan menyeretnya. Terperanjatlah mertua si Kabayan mendapati dirinya diseret si Kabayan. Ia pun berteriak-teriak dari dalam karung, "Kabayan, ini Abah, jangan kau seret Abah seperti ini." Namun si Kabayan tetap saja menyeret karung berisi mertuanya itu hingga tiba di rumah. Katanya seraya menyeret, "Karung ini untuk tempat kacang koro, bukan untuk manusia." Karena kejadian itu mertua si Kabayan sangat marah kepada si Kabayan. Ia mendiamkan si Kabayan, tidak mau mengajaknya berbicara dan bahkan melengoskan wajah jika si Kabayan menyapa atau mengajaknya bicara. Ia terlihat sangat benci dengan menantunya yang malas lagi bodoh itu. Si Kabayan menyadari kebencian mertuanya itu kepadanya. Bagaimanapun juga ia merasa tidak enak diperlakukan seperti itu. Ia lantas mencari cara agar mertuanya tidak lagi membenci dirinya. Ditemukannya cara itu. Ia pun bertanya pada istrinya perihal nama asli mertuanya. Mengetahui nama asli mertua itu pantangan, Akang, katanya Iteng memperingatkan. Bukankah Akang sudah tahu masalah ini? Si Kabayan berusaha membujuk. Disebutkannya jika ia hendak mendoakan mertuanya itu agar panjang umur, selalu sehat, murah rezeki dan jauh dari segala mara bahaya. Jika aku tidak mengetahui nama Abah, bagaimana nanti jika doaku tidak tertuju kepada Abah dan malah tertuju kepada orang lain? Nyi Iteng akhirnya bersedia memberitahu jika suaminya itu berjanji untuk tidak menyebarkan rahasia itu. Katanya, nama Abah yang asli itu Ki Nolet Nat. Ingat, jangan sekali-kali engkau sebutkan nama Abah itu kepada siapapun. Setelah mengetahui nama asli mertuanya, si Kabayan lantas mencari air enau yang masih mengental. Diambilnya buah kapuk dalam jumlah yang banyak. Si Kabayan menuju lubuk tempat mertuanya itu biasa mandi. Ia lantas membasahi seluruh tubuhnya dengan air enau yang kental dan menempelkan kapuk di sekujur tubuhnya. Si Kabayan kemudian memanjat pohon dan duduk di dahan pohon seraya menunggu kedatangan mertuanya yang akan mandi. Ketika mertuanya sedang asik mandi, si Kabayan lantas berseru dengan suara yang dibuatnya terdengar lebih berat. "Nolet Nat, Nolet Nat." Mertua si Kabayan sangat terperanjat mendengar namanya dipanggil. Seketika ia menatap arah sumber suara pemanggilnya. Kian terperanjatlah ia ketika melihat ada makhluk putih yang sangat menyeramkan pada pandangannya. Siapa engkau? Engkau siapa itu?" tanyanya terbata-bata. "Nolet Nat, aku ini kakek penunggu lubuk ini," kata si Kabayan. "Aku peringatkan kepadamu, Nolet Nat, hendaklah engkau menyayangi Kabayan karena ia cucu kesayanganku. Jangan berani-berani engkau menyia-nyiakannya. Urus dia baik-baik, urus sandang dan pangannya. Jika engkau tidak melakukan pesanku ini, niscaya engkau tidak akan selamat." Mertua si Kabayan sangat takut mendengar ucapan kakek penunggu lubuk itu. Ia pun berjanji untuk melaksanakan pesan kakek penunggu lubuk itu. Sejak saat itu, mertua si Kabayan tidak lagi membenci si Kabayan. Disayanginya menantunya itu, dicukupinya kebutuhan sandang dan pangan si Kabayan. Bahkan dibuatkannya pula rumah meski kecil untuk tempat tinggal menantunya tersebut. Setelah mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari mertuanya, si Kabayan juga sadar akan sikap buruknya selama itu. Ia pun mengubah sikap dan perilakunya. Ia tidak lagi malas-malasan untuk bekerja. Ia pun bekerja sebagai buruh. Kehidupannya bersama istrinya membaik, yang membuat istrinya itu bertambah sayang kepadanya. Si Kabayan juga bertambah sayang kepada Nyi Iteng, seperti sayangnya kepada mertuanya yang tetap baik perlakuannya terhadapnya. Mertuanya tetap menyangka si Kabayan sebagai cucu kakek penunggu lubuk. Ki Nolet Nat sangat takut untuk memusuhi atau menyia-nyiakan si Kabayan, karena takut tidak akan selamat dalam hidupnya, seperti yang telah dipesankan kakek penunggu lubuk. Pesan moral dari cerita ini adalah kemalasan hanya akan merugikan diri sendiri. Oleh karena itu,
Hendaklah kita menghindari sikap bermalas-malasan, karena hanya akan mendatangkan kerugian di kemudian hari. Salam, oi.